Halo wargi mitra sekalian, saya Yusuf Firmawan, Sarjana Ilmu Gizi, ahli gizi Rumah Sakit Mitra Husada. Ketemu lagi dalam acara orkestra informasi seputar kesehatan. Untuk kali ini tema kita atau topik kita akan bahas mengenai MPASI kayak protein untuk mencegah stunting. Tema ini diambil daripada Hari Gizi Nasional yang setiap tahun diperingati pada tanggal 25 Januari. Stunting merupakan gagal tumbuh yang diakibatkan karena kekurangan gizi dalam jangka waktu lama. Dalam jangka waktu lama itu seperti apa? Itu dari 1000 hari pertama kelahiran hidup. 1000 hari pertama kelahiran hidup itu dihitung dari bayi yang dikandung oleh seorang ibu hingga dia lahir sampai dengan umur 23 bulan atau 2 tahun. Dalam hal ini, stunting merupakan dampak daripada ibu yang mengandung kekurangan gizi, sehingga bayi yang akan dilahirkannya itu akan berdampak stunting. Stunting itu ditandai dengan tinggi badan yang pendek atau kerdil. Anak yang pendek belum tentu stunting, tapi anak yang stunting itu sudah pasti pendek. Apa penyebabnya? Penyebabnya itu bisa langsung dan bisa tidak langsung. Langsung itu adalah asupan gizi yang memang kurang pada waktu ibu mengandung dan juga pada waktu setelah dilahirkan. Kandungan bahan makanan itu terdapat adanya karbohidrat, protein, dan lemak. Itu namanya makronutrien. Nah, yang akan kita ambil yaitu yang sekarang itu adalah protein hewani. Kenapa kok bukan protein nabati yang dapat mencegah stunting? Sebab protein yang akan diserap oleh tubuh kita adalah asam amino. Asam amino itu bisa terbagi menjadi asam amino esensial dan asam amino non esensial. Nah, yang protein yang dapat disintesa atau dibentuk di dalam tubuh itu adalah asam amino non esensial. Tapi kita juga butuh yang namanya asam amino esensial yang berasal dari bahan makanan. Nah, protein hewani yang berasal dari protein hewani itu asam amino esensialnya lebih lengkap dibandingkan dengan protein nabati. Untuk itu asam amino esensial ini bisa memberikan dampak terhadap pertumbuhan anak 0 sampai dengan 23 bulan, sehingga bisa memberikan pertumbuhan yang bisa optimal. Protein hewani itu yang berasal daripada hewan seperti ikan, daging, kemudian telur, kemudian susu, dan yang berhubungan dengan hewani dibandingkan dengan nabati. Kalau nabati itu kan seperti tempe, tahu, kacang kedelai, dan sebagainya yang bersumber dari kacang-kacangan. Kalau kita berbicara jenis, maka kita juga perlu adanya seberapa banyak sih takaran atau porsi yang harus disajikan dalam MPASI pada bayi atau balita atau 6 sampai dengan 23 bulan. Nah, takaran bayi untuk 6 sampai dengan 23 bulan itu dibagi menjadi 6, 8 bulan, kemudian 9, 11 bulan, kemudian 12 sampai dengan 23 bulan. Nah, takaran untuk 6 sampai 8 bulan ini adalah sebanyak 2 sampai dengan 3 sendok makan dalam bentuk adalah makanan lumat. Nah, untuk umur atau usia 9 sampai 11 bulan itu porsi makanannya adalah sekali makan adalah 10 sampai dengan 12 sendok makan. Nah, bentuk makanannya adalah berupa makanan yang bercincang halus. Kemudian 12 sampai dengan 23 bulan itu porsi makanan sekali makan adalah 12 sampai dengan 14 sendok makan. Itu dalam bentuk makanan keluarga. Nah, untuk itu usia 6 sampai 8 bulan itu jangan diberikan makanan-makanan yang keras, karena usia tersebut rentan terhadap karena dia mempunyai gigi-gigi dan segala macam, maka dibutuhkanlah makanan yang lumat yang langsung dicerna dan juga langsung diserap oleh tubuh. Prinsip-prinsip daripada pemberian MPASI makanan pendamping air susu ini, prinsipnya yang pertama adalah tepat waktu. Maksud daripada tepat waktu adalah MPASI
MPASI diberikan sesuai dengan usia, sebab MPASI boleh diberikan pada bayi usia 6 sampai dengan 23 bulan. Nah, itulah tepat waktu. Kemudian prinsip yang kedua adalah adekuat. Nah, MPASI yang diberikan itu harus memenuhi kebutuhan gizi usia daripada bayi tersebut, sebab kebutuhan bayi 6 sampai 8 bulan, kebutuhan gizi 9 sampai dengan 11 bulan itu sangat berbeda-beda. Makanya harus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh bayi atau balita tersebut. Kemudian yang ketiga adalah aman. Aman di sini adalah bahan makanan yang akan kita gunakan itu aman terhadap bibit penyakit dan terhindar daripada bakteri-bakteri yang ada. Kemudian juga bahan makanan dicuci bersih, kemudian tangan yang akan kita gunakan atau bahan yang kita gunakan juga harus higienis, sering cuci tangan sebelum dan sesudah pemberian pengolahan MPASI tersebut. Kemudian yang ketiga itu terjadwal. Yang keempat itu terjadwalnya. Terjadwal ini MPASI yang diberikan itu harus sesuai dengan jadwal yang akan diberikan, dan harus tepat waktu pemberian jadwalnya. Jangan sampai MPASI yang diberikan tidak dimakan oleh anak, sehingga anak tidak mau makan, kemudian anak sering diam karena dia tutup mulut, karena dia tidak mau makan, karena itu makanan atau MPASI yang diberikan itu tidak sesuai dengan jadwal yang diberikan. Makanya makanan yang diberikan itu, MPASI yang diberikan itu harus sesuai dengan jadwalnya. Jadwal 3 kali sehari. Kalau kita jadwal jam 6 pagi, maka kita harus rutin jam 6 pagi. Makanan selingan jam berapa? Jam 10, berikanlah makanan selingan jam 10. Kemudian makan siang jam 12, makan sore jam 18. Nah, itu harus sesuai dengan jadwal. Jangan sampai jadwal yang diberikan itu keluar daripada jadwal yang diberikan. Mungkin itu saja informasi mengenai MPASI kaya protein untuk mencegah stunting dalam orkestra hari ini. Jika ada pertanyaan atau keluhan tentang pemberian MPASI kaya protein untuk mencegah stunting dan juga untuk mencegah untuk memberikan pertumbuhan terhadap anak, bisa ditujukan ke saya sebagai ahli gizi Rumah Sakit Putra Husada atau ke dokter spesialis anak Rumah Sakit Putra Husada. Semoga informasi kali ini bisa bermanfaat pada masyarakat. Nantikan informasi kesehatan selanjutnya dan sampai jumpa.